suara misterius 24 tahun tidur dekat rumah hantu di hutan. Sebut saja namanya YT. Sedang live sekarang. Jangan lupa zikir pagi pembuka rezeki hari Jumat, surah Al-Kahfi, penenang hati. Gue punya cerita. Gue punya cerita pengalaman di rumah baru, rumah horor. Penelusuran ke desa-desa saat bertugas menemui para nasabah-nasabah dalam rangka penyelesaian utang piutang. Kisah ini kisah nyata. Penelusuran ke desa-desa, ke rumah-rumah nasabah yang telat pembayaran, cara menyelesaikan pembayarannya, solusi-solusi cara penyelesaian pembayaran dengan gaya hidup wanita kaya mabuk bermalam dengan pria miskin. Cerita kisah nyata. Di saat penelusuran
7 penampakan paling menyeramkan. Di saat penelusuran 7 penampakan paling menyeramkan, di pinggir-pinggir jalan banyak kampung horor, arwah gentayangan, hantu anak SD gentayangan, merinding jadinya. Ngeri juga kalau kuntilanak muka rata. Dan 7 penampakan hantu tersesat, terseram. Ada juga cerita sahabat dekat, cerita tentang pulau boneka hantu. Asli bikin merinding. Dan dia juga berkata, pacarku ternyata setan. Dia mendapat hantu dengan cara menjerat setan. Kasus misterius tidur di rumah terbengkalai. Solo camping horor. Rumah mewah ini konon seram. Cerita horor. Oh ya guys, sedikit saya bercerita guys tentang tadi malam guys. Saya tertidur, saya mimpi guys. Saya mimpi di sepanjang jalan saya itu banyak ular dan buaya kecil. Kalau di Jawa ini yang saya tahu namanya biawak. Jadi sepanjang jalan saya itu banyak ular guys. Dan buaya kecil. Sebelumnya cerita horor guys yang pernah saya alami guys. Sudah 1 bulan lebih saya tidak bertemu dengan kawan saya.
namanya Yuda. Namanya Yuda, tapi bukan nama sebenarnya guys. Kami sama-sama aktif di sebuah organisasi, salah satu organisasi di tempat saya berada guys. Sebelumnya Andi sudah pamit kepada saya bahwa ia akan melakukan pengabdian masyarakat atau kuliah kerja nyata dalam kurung KKN di sebuah daerah selama 1 bulan. Organisasi, sebut saja, disamarkan aja nama organisasi tempat saya berorganisasi, mengadakan kegiatan perayaan Maulid Nabi di sekretariat pada malam hari. Banyak teman-teman saya yang juga datang, salah satunya nama samaran guys, Yoranda. Setelah kegiatan selesai, acara selanjutnya tentu saja makan-makan dan ngobrol ke sana kemari. Andik yang duduk jauh dari saya lalu mendekat dan duduk di depan saya. Saya mendapatkan pengalaman horor selama KKN. Bisa banget nih ditulis. Lebih seram dari KKN Desa Penari, desa horor. Masih ada yang ngikut, ujarnya kepada saya. Saya hanya tersenyum kecut saja, sebab menulis hal-hal semacam itu membutuhkan energi yang besar. Maka dari itu saya masih menimbang-nimbang jika akan menulis kisah horor dan kisah nyata guys. Saya singkat aja guys. Dengan senang hati aku menerima mainkan apa yang jatuh cinta, tega mendua. Jangan coba terus bersama kodoh ini, tapi nengok orang itu seperti mati motor kalah kali masa lalu. Wanita, cerita horor saat wanita berorganisasi. Sosok wanita guys, misterius. Dimana setiap malam itu guys sering tertawa guys, menangis.
Simpen sing sandar Tuhan iki nekat lepas ninggal waktune boten tepat lagi bunga nyawan semi cara-cara wanita-wanita menghadapi misteri horor, cara-cara wanita menghibur diri penting juga itu guys, agar jangan terlena dengan kisah-kisah horor yang dialami guys. Dengan gampangnya sampean ninggal hati gak tanpa mikir kabeh sing wis berjalan. Wanita-wanita kisah horor. Jangan ingati caramu aku, jangan ingati caramu bodoh aku. Ego saiki atimu sikali. Calon buah hati yang aku dambakan direnggut sosok iblis semenjak masih dalam kandungan. Ngeri juga guys. Anakku diincar iblis, sosok wanita. Wow, ngeri juga guys. Hidup yang tidak bersyukur berakhir dengan mengerikan. Membusuk setelah layani pelanggan. Mengerikan guys. Wanita ini membusuk setelah layani pelanggan hidung belang. Mengerikan, wanita ini membusuk setelah layani pelanggan hidung belang di semak-semak. Di tempat yang terbengkalai, di rumah terbengkalai. Beda dengan Tante Girang hot seksi, Mbah Henol bikin ketagihan. Harga penginapan losmen guys di tempat saya berada 100.000 per malam, 20.000 per jam losmen atau penginapan atau kos harian bebas. Hampir sama dengan Kaliketek, Kalisari Bojonegoro, tempat warung remang-remang dan susu manis. Kisah sedih seorang wanita setelah meninggal suami tercinta. Banyak laki-laki hidung belang yang melirik dengan melakukan pesugihan yang tidak selayaknya dilakukan guys.
Saya ditempelin hantu cabul. 3 kali saya diperkos jin gara-gara main di pantai. Wah, seram juga ini guys. Bisa cerita teman saya ini guys. Dia tadi mengirimkan pesan sama saya guys. Kejadian horor selama 14 tahun jadi pramuga. Wah, diinjak kuntilanak. Cerita horor pramuga. Wah, ada juga ini guys, SMS kiriman teman saya. Kesaksian keluarga korban, pelet jaran goyang. Ritual tukar istri sopir. Wah, pelaku pesugihan GN. Di Gunung Komunis, warung nasi. Kisah wanita horor. Security wanita penjaga kos-kosan mesum. Kisah security wanita. Selama 4 tahun bertobat melepas kos-kosannya guys. Jadi ada teman saya di sini guys. Dia itu menyediakan kos-kosan guys. Dan fasilitas juga dilengkapi guys. Habis itu disewa-sewain guys. Dan wanita-wanita open book juga banyak yang menyewa tempatnya guys. Baik jam-jaman maupun harian guys. Jadi dia juga sebagai merangkap menjadi security guys. Jadi di saat ada tamunya, dia juga berprofesi sebagai security juga guys, menjaga pelanggannya guys. Begitulah selama bertahun-tahun guys. Dan setelah bertahun-tahun guys, kos-kosan itu ditinggal guys. Dia bertobat guys. Ada yang bertobat dengan kecelakaan maut di depan pabrik. Ada juga guys kecelakaan dengan pisah dengan anak dan istrinya guys. Ada juga tobat guys, menyerahkan diri dan rajin beribadah guys. Kisah security wanita seperti itulah guys. Menyediakan tempat dan menjaga keamanan pelanggan dan membersihkan kos-kosan guys. Itulah kisah security wanita guys. Kisah security kos-kosan juga guys. Seperti itulah guys kerjaannya guys. Kisah wanita horor.
Oke guys, terima kasih guys. Salam dari paling ngerti sebuah terhibur. Terima kasih.